Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Jembatan emas langit dan bumi melintas di udara dan mencapai kota Gunung Yao dalam sekejap, meninggalkan aliran cahaya keemasan gelap yang panjang di udara. Formasi besar langit dan bumi yang didasarkan pada kota Gunung Yao telah mengaktifkan dirinya sendiri. Awan kabut hangat menutupi udara sementara prajurit elit lapis baja berjaga di dinding pagar, dalam formasi pertempuran yang kompak. Prajurit dari jenis Phoenix, jenis naga, dan keluarga Tusan juga berdiri di dinding pagar, dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling. Jihao membuka matanya dari dao matahari dan mengeluarkan kilau keemasan. Dengan mata itu, dia segera melihat bola cahaya hitam memutihkan formasi besar langit dan bumi. Itu adalah menara ilahi, yang telah menangkis kekuatan penghancur formasi besar dengan susah payah. Satu menara ilahi tidak mungkin menyaingi formasi besar langit dan bumi, yang terhubung dengan meridian dan bintang bumi. Saat ini, kabut hangat tak terbatas mengelilingi area dengan radius 100 mil di sekitar menara, yang sepenuhnya gelap. Kekuatan penghancur yang sangat besar membuat area hitam bergetar dan berputar tanpa henti, merobek retakan raksasa dalam kegelapan dari waktu ke waktu. Istirahat. Jihao menggeram mengamuk sementara jembatan emas melintas di udara dan mengirim sekelompok orang klan gagak emas dan Jihao ke kota. Dicengkeram di tangan kanan Jihao, pedang penghancur iblis 9 matahari menjerit melengking dan memulai aliran api setebal 300 meter, dengan keras meretas bola kegelapan itu. Kegelapan akan runtuh sudah di bawah kekuatan formasi besar, jadi dipukul oleh nyala pedang, sekarang hancur dengan gemuruh. Selanjutnya, pedang itu dengan keras menghantam menara ilahi yang murni gelap dan memotongnya menjadi dua. Garis-garis besar api emas meraung. 10 prajurit klan Jia yang menjaga di sekitar menara dibakar menjadi abu sebelum mereka bisa mengeluarkan suara. Pedang itu sangat kuat, sehingga bahkan baju besi dan senjata prajurit klan Jia itu dibakar menjadi sehelai asap. Jihao bergerak cepat ke atas area gelap dan segera melihat Taisi dengan sepasang mata abu-abu. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Taisi sangat dingin dan jahat. Dia mengangkat mata abu-abunya dan melirik Jihao. Kemudian, cahaya putih yang bersinar di matanya meredup secara bertahap sementara lapisan riak waktu di sekitarnya menghilang perlahan. Bintang abu-abu besar di udara menurunkan aliran cahaya bintang abu-abu, melonjak ke tubuh Taisi. Titik akupuntur dan meridian magus di dalam tubuh Taisi sekarang telah hancur dan meleleh, berubah menjadi kekosongan bintang kecil. Di dalam kekosongan bintang kecil di dalam tubuh Taisi ini, awan besar kabut abu-abu telah menyebar sementara bintang seukuran kepalan tangan tumbuh semakin terang dan terang. Di dekat bintang seukuran kepalan tangan ini, 8 titik cahaya abu-abu seukuran ibu jari lainnya telah berkilauan. Taisi menyerap kekuatan hidup yang berasal dari lebih dari 100 makhluk elit non-manusia, dan sekarang, dia akan memadatkan kekuatan ini menjadi 9 bintang roh batin sekaligus. Jihao melirik Taisi, lalu menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan biji linden, milik tiruan pendetamu, ke Taisi. Mata Taisi bersinar. Dia tidak tahu apa benda yang dilemparkan oleh Jihao, tetapi biji linden adalah harta karun kelas atas, dan Taisi menemukan kekuatan hidup yang kuat yang terkandung di dalamnya, bersama dengan kekuatan penciptaan yang misterius dan tak terlukiskan. Barang bagus. Taisi mengangkat tangannya, dengan paksa menarik rahangnya ke bawah dan membuka mulutnya sebanyak mungkin, lalu menelan biji linden ini sepenuhnya. Orang harus menyebutkan bahwa biji linden ini bahkan lebih besar dari tinjunya. Cahaya hijau cerah menyatu dengan tubuh Taisi. Setelah itu, keringat abu-abu mulai mengalir keluar dari tubuh Taisi. Bau menyebar sementara Taisi sedikit bergetar. Sementara itu, bintik-bintik cahaya baru mulai muncul di dalam tubuhnya. Tinggi di udara, bintang gelap tinta muncul, melepaskan getaran kekuatan jahat yang kuat. Cahaya bintang ini tajam dan jernih, seolah-olah memiliki tentakel gelap yang tak terhitung jumlahnya. Bintang itu melayang di udara dan menuangkan aliran cahaya hitam. Di dalam tubuh Taisi, 9 titik cahaya yang hampir muncul dengan cepat berubah menjadi hitam. Rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Taisi sudah gelap dan mistis, tetapi sekarang, itu menjadi lebih misterius.
Ji Hao mengangkat kepalanya dan melihat bintang hitam itu, lalu melirik Taisi, merasakan kekuatan jahat yang dilepaskan darinya. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sepertinya Taisi telah memutuskan untuk menjadi orang yang gelap, dan telah menyerah pada pemikiran alternatif, pikir Ji Hao. Melihat Ji Hao, Man-Man melompat dan berteriak, "Ji Hao, pergi menemui Feng Xing." Separuh dari tubuhnya kering. Ye Mo Sanye menggulung gaun panjangnya, dengan tepi gaun itu dipegang di tangannya. Dia sudah bergegas ke Feng Xing dan berteriak, dia terpukul oleh cahaya ilahi matahari gelap. Kekuatan hidupnya telah dimakan. Tidak, aku tidak punya obat untuk mengisi kembali kekuatan hidupnya. Yumu memantul seperti bakso besar dan berlari ke Feng Xing hanya dengan dua naik turun. Melihat setengah tubuh Feng Xing yang seperti kerangka, dua aliran air mata langsung melonjak keluar dari rongga mata Yumu saat dia melolong. "Feng Qing, Anda terkuras. Separuh dari tubuhmu layu. Omong kosong, omong kosong." Sambil menangis, Yumu meraih ikat pinggang Feng Xing, bersiap untuk merobek celana Feng Xing. Feng Xing masih memiliki setengah tubuh yang tetap tidak rusak. Dia mengeluarkan matanya yang baik dengan panik sambil menyeret ikat pinggangnya dengan tangannya yang baik dan berteriak dengan suara serak. "Kamu pantat gemuk. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menarik celanaku?" Yumu juga berteriak dengan sangat panik, "Feng Xing, kamu belum menikah. Jika kamu setengah terkuras di sana juga, kamu." Separuh wajah Feng Xing yang tidak rusak langsung berkedut. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melirik ketakutan ke tubuh bagian bawahnya sendiri. Sementara itu, jari-jari tangannya yang tidak rusak terendur. Mengikuti suara robekan yang keras, Yumu merobek celana Feng Xing. Ye Mo Sanye baru saja bergegas. Melihat apa yang terjadi, dia berbalik dan bergegas kembali dengan wajah tersipu. Man-Man dan Shaoxi berhenti berlari secara bersamaan, lalu berbalik dan bergerak mundur secepat yang mereka bisa. Saat melarikan diri, mereka dengan marah dan keras mengeluh tentang Yumu. Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Dia melintas di udara dan meraih Feng Xing. Melihat tubuh seperti kerangka Feng Xing, Ji Hao buru-buru mengeluarkan biji linden dan menghancurkannya di tangannya. Kemudian, dia mengubah bubuk itu menjadi aliran kabut hijau dan mengirimkannya ke tubuh Feng Xing dengan mantra. Dipelihara oleh kekuatan hidup yang terkandung dalam biji linden, tubuh Feng Xing pulih dengan cepat. Lapisan kering kulit mati jatuh dari tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya berubah lebih kuat dari sebelumnya, dan kilau cerah ditambahkan ke kulitnya. Merenung sejenak, Ji Hao mengeluarkan biji linden lain dan memasukkannya ke dalam mulut Feng Xing, lalu memberi Yumu satu juga. "Jangan tanya apa itu, dan jangan beritahu siapapun bahwa Anda telah mengambilnya. Telan saja dan serap. Dalam waktu sekitar setengah bulan, kalian semua akan menjadi penyihir ilahi." Ji Hao melihat dua biji linden yang bersinar seperti kristal dan tertawa bahagia. Dia kemudian mengayunkan lengannya ke belakang dan membuang 3 biji linden lainnya, masing-masing jatuh ke tangan Man-Man, Shaoxi dan Ye Mo Sanye. Baru saja, ketika Ye Mo Sanye mengangkat gaunnya dan bergegas ke Feng Xing, Ji Hao dengan jelas melihat bahwa wajahnya dipenuhi dengan kepeduliannya pada Feng Xing, dan beberapa perasaan yang tak terlukiskan. Lagi pula dia cantik, pikir Ji Hao. Kamu tidak akan menyukainya hanya karena dia memiliki 3 mata, kan? Tuhan tahu berapa banyak pikiran aneh yang sekarang muncul di kepala Ji Hao. Man-Man dan Shaoxi menelan biji linden. Ye Mo Sanye dengan rasa ingin tahu melihat biji linden ini, yang mengandung kekuatan hidup yang tak terukur. Dia mengangkat kepalanya, sepertinya mengajukan pertanyaan kepada Ji Hao. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, seorang pria jangkung dan langsing tiba-tiba melompat keluar dari sampingnya. Itu adalah Yi Shen. Dia merentangkan lengannya, menggenggam leher seputih salju Ye Mo Sanye. "Putri Matahari Gelap, ikutlah denganku." Yi Shen bergerak sangat cepat. Man-Man, yang merupakan lemari Ye Mo Sanye, tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia mencengkeram palunya, dan kepala martil menyala dengan api yang mengamuk saat Man-Man berniat untuk menghancurkan Yi Shen. Tapi, jari-jari Yi Shen sudah akan mencapai leher Ye Mo Sanye. Jari-jari Yi Shen panjang dan halus, dengan kilau seperti logam yang aneh. Mereka tampak seperti cakar elang, tampak dingin dan berbahaya. Leher Ye Mo Sanye panjang dan ramping,
lembut dan seputih salju, tampak seperti akar teratai yang lembut. Yi Shen bisa dengan mudah mematahkan lehernya dengan mengepalkan jari-jarinya dengan lembut. Namun demikian, Yi Shen memang cepat, tetapi seseorang di tempat kejadian bahkan lebih cepat darinya. Shao Xi melintas di udara dan muncul di samping Ye Mo Sanyai, memeluknya dan kemudian melintas di udara sekali lagi, membawanya 10 mil jauhnya. Jari-jari Yi Shen memunculkan 5 embusan angin tajam, menyapu tubuh Shao Xi dengan keras. Mereka merobek gaun katun panjangnya dan meninggalkan 5 memar ungu hitam di kulit putihnya yang lembut. Jika Yi Shen tidak ingin menangkap Ye Mo Sanyai hidup-hidup dan jika dia tidak dengan sengaja menahan kekuatannya, sebagai penyihir ilahi tingkat puncak, dia pasti bisa mencabik-cabik Shao Xi. Shao Xi mengerang teredam, lalu mengeluarkan seteguk darah. Darah lengket mengalir keluar dari memar di tubuhnya, tetapi biji linden yang baru saja dia ambil melepaskan kekuatan hidupnya yang kuat di dalam tubuhnya, memungkinkan memar itu memudar dan menghilang. Segera, Shao Xi pulih sepenuhnya. Brengsek, Yi Shen berteriak. Dia menjentikkan jarinya dan mengeluarkan seberkas cahaya panah ke arah kepala Feng Xing. Feng Ling sudah membuka busurnya. Tujuan pertama dari serangan mendadak yang diluncurkan oleh Yi Shen ini adalah untuk menangkap Ye Mo Sanyai hidup-hidup, dan berikutnya adalah untuk membunuh Feng Xing. Ye Mo Sanyai dibawa pergi oleh Shao Xi, maka saat ini, membunuh Feng Xing adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Yi Shen sombong, namun dia tidak bodoh. Shao Xi mampu memindahkan dirinya dan yang lainnya, ini berarti tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan pernah bisa mengejar Shao Xi. Formasi besar di kota Gunung Yao sudah diaktifkan, yang tidak memberinya terlalu banyak kesempatan untuk menyerang. Jika dia tidak bisa meninggalkan wilayah Gunung Yao sebelum formasi besar langit dan bumi menyegel area radius 10.000 mil sepenuhnya, dia bahkan tidak akan bisa pergi sama sekali. Dari kejauhan, serangkaian raungan yang dalam datang. Setelah itu, sekelompok prajurit klan Jia, yang mengikuti jejak Ji Hao, melompat dari dinding pagar, berlari dan meninggalkan aliran cahaya di udara. Lebih dari 300 prajurit klan Jia tingkat ilahi penyihir bergegas dari ratusan mil jauhnya, karena niat kuat membunuh telah mengunci Yi Shen seperti rantai berat. Yi Shen bergerak lagi, menjentikkan pergelangan tangannya dan mengirimkan 2 berkas cahaya panah ke jantung dan perut bagian bawah Feng Xing. Kemudian, dia dengan cepat terbang menuju hutan di dekatnya seperti angin kencang yang ganas, meninggalkan serpihan bayangan di udara. Siluet manusia terlihat bergerak cepat di hutan. Setidaknya 1000 pemanah gurun timur telah bersembunyi di hutan. Formasi teleportasi telah memancarkan cahaya yang menusuk mata. Selama Yi Shen bisa menempuh jarak pendek ini, yang kurang dari 20 mil dan mencapai formasi sihir teleportasi, dia akan bisa membawa prajuritnya dan melarikan diri. Ji Hao mengambil langkah menyamping dan memblokir 3 lampu panah yang menyerang Feng Xing, dengan tubuhnya sendiri. Jubah tahan karat 9 matahari bersinar terang, dengan api emas yang mengamuk naik darinya. 9 bola api seukuran kepala manusia melayang di langit dan membakar 3 berkas cahaya panah menjadi asap, bahkan sebelum mereka bisa menyentuh tubuh Ji Hao. Yi Shen, kamu harus mati. Ji Hao menggeram dingin. Dia melihat memar di tubuh Shao Xi, dan meskipun biji linden membantu Shao Xi untuk pulih, Ji Hao masih marah saat melihat Shao Xi menumpahkan darah. Sejujurnya, tidak ada kebencian yang mendalam antara Ji Hao dan Yi Shen. Namun, sejak Yi Shen datang ke kota Puban, dia mulai menyebabkan masalah Ji Hao seperti lalat. Sebelumnya, Ji Hao tidak berani membunuh Yi Shen karena klan Gurun Timur yang kuat itu. Tapi sekarang, Ji Hao telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi mengapa dia masih harus terlalu khawatir? Di kehidupan Ji Hao sebelumnya, dia akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Dalam benak Ji Hao, ini adalah tradisi bagus yang tidak pernah ingin berubah. Jembatan emas melintas sementara Ji Hao berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan tiba-tiba muncul dalam formasi sihir teleportasi yang disiapkan Yi Shen untuk dirinya sendiri melarikan diri. Para pemanah gurun timur di sekitar formasi sihir teleportasi itu menatap Ji Hao dengan kaget seolah-olah dia adalah hantu. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa lebih cepat dari Yi Shen? Ji Hao mengangkat kaki kanannya dan menginjak tanah dengan keras. Sebagai penyihir ilahi tingkat tinggi, Ji Hao memiliki kekuatan fisik yang hebat, dan kekuatannya ditingkatkan dengan metode kultivasi dengan 9 putaran.
Ji Hao sekarang telah mencapai giliran keempat, yang berarti kekuatan fisiknya 16 kali lebih tinggi dari penyihir ilahi tingkat tinggi biasa. Kekuatan fisik yang sangat besar itu meledak dan menghancurkan formasi sihir teleportasi radius kurang dari 300 meter. Ribuan kristal ajaib berukuran berbeda dalam formasi sihir teleportasi hancur satu demi satu. Tidak, Yi Shen menjulurkan matanya dan menggeram putus asa. Ji Hao memandang Yi Shen dengan aura pembunuhan yang ganas, lalu tersenyum, sedikit mengangguk ke Yi Shen dan berkata, "Karena kamu datang, mengapa kamu pergi? Wilayah Gunung Yao tidak besar, tetapi cukup luas bagi Anda untuk menemukan tempat yang bagus untuk dijadikan kuburan, untuk kalian semua." Formasi besar langit dan bumi masih bergemuruh seperti guntur. Langit masih tertutup kabut hangat, tetapi ruang di sekitarnya sudah tertutup. Udara beriak di sekitar tubuh Yi Shen samar-samar karena kekuatan penyegelan dari formasi besar. Kekuatan tak terlihat telah menyegel Yi Shen, sementara dia mencoba yang terbaik untuk melawannya. Itulah sebabnya udara mulai beriak. Yi Shen berteriak keras, "Saya Pangeran Negara 10 Matahari. Aku dimaksudkan untuk menjadi." Petik 2. Orang mati. Ji Hao dengan kasar menyela Yi Shen, dengan sederhana dan lugas memberikan akhir yang sempurna untuk kata-katanya. Pedang penghancur iblis 9 matahari mengangkat aliran besar api emas saat Ji Hao mencengkeramnya dengan kedua tangan dan menebas. Puluhan pemanah yang tidak berhasil menghindar melolong sebelum mereka dipotong-potong. Api emas meraung, mengubah puluhan pemanah menjadi untaian asap. Hutan menjadi panas ketika Ji Hao memegang pedang dengan kedua tangan, membuat langkah sesuai dengan posisi bintang. Dia bergerak secepat bayangan, meninggalkan bayangan yang terlihat jelas di udara sambil mendekati Yi Shen secepat hantu. Yi Shen menatap pedang itu dengan ketakutan. Dia adalah penyihir ilahi tingkat puncak. Dia kuat, dan biasanya senjata suci tidak pernah bisa mematahkan tubuhnya. Namun demikian, harta tertinggi dan harta roh yang tak terhitung jumlahnya ada di dunia. Beberapa harta karun dibuat secara alami sebelum dunia diciptakan, sementara beberapa diciptakan bersama dengan dunia itu sendiri. Menghadapi harta tertinggi dan harta roh ini, tubuh penyihir ilahi tingkat puncak hanya sedikit lebih keras daripada tubuh manusia biasa. Dia tidak lain adalah seorang penyihir ilahi, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menyaingi harta tertinggi dengan tubuh dagingnya. Pedang penghancur iblis 9 matahari adalah harta karun kekacauan, dan itu dibuat oleh Yu Yu sendiri dengan dao matahari yang agung, itu sangat kuat. Sebagai manusia yang kuat, Yi Shen secara naluriah dan jelas merasakan kekuatan pedang. Dia mengerti bahwa pedang itu cukup kuat untuk membunuhnya. Dengan satu serangan, pedang itu bisa meretasnya sampai mati. "Saya Pangeran Negara 10 Matahari." Yi Shen menatap pedang itu dan menggeram dengan suara serak. Ji Hao mengangkat pedang dan diam-diam memotong. Dari kepala ke selangkangan, Yi Shen dipotong menjadi dua. Api emas meraung dari dalam tubuh Yi Shen dan membakarnya menjadi kepulan abu dalam sekejap mata. Pangeran Negara 10 Matahari juga akan mati. Ji Hao berteriak dingin, lalu mengangkat pedang tinggi-tinggi. "Bunuh mereka semua, bunuh setiap musuh terakhir." Kelompok prajurit klan Jia meraung menanggapi perintah Ji Hao, lalu mengeluarkan senjata mereka, menerkam pemanah gurun timur itu. Lolongan melengking datang dari hutan, karena para prajurit klan Jia yang brutal itu dengan gila-gilaan berburu pemanah gurun timur. Di bawah cakupan kekuatan formasi besar langit dan bumi yang berbasis di kota Gunung Yao, kekuatan pemanah ini telah melemah hingga tingkat yang ekstrim. Mereka bahkan tidak bisa bergerak atau menghindar dengan mudah sekarang. Oleh karena itu, menghadapi prajurit klan Jia yang kejam dan kejam itu, para pemanah ini dibantai seperti ayam. "Saya menyerah. Saya menyerah. Jangan bunuh aku. Tolong jangan. Saya menyerah." Tangisan dan permohonan para pemanah ini datang dari mana-mana di hutan. Tapi, Ji Hao telah mengeraskan hatinya dan menolak untuk menerima penyerahan mereka. Feng Xing baru saja pulih dari cederanya. Saat ini, dia berjongkok di tanah dan linglung. Dalam diam, dia melihat untaian abu terakhir yang ditinggalkan oleh Yi Shen setelah dia dibunuh oleh Ji Hao dengan panah penghancur iblis 9 matahari. Feng Xing menatap gumpalan abu itu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa keras, lalu menangis dengan marah. Yumu berdiri di samping Feng Feng, dengan lembut menepuk perutnya yang besar sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Ji Hao memegang tangannya di belakang tubuhnya.
Dan berkata dengan suara yang kuat dan dalam, aku seharusnya membiarkanmu membunuhnya sendiri, tetapi pada saat itu, aku lupa menahan kekuatanku. Sambil mendecakkan lidahnya, Ji Hao melanjutkan, dia membunuh semua keluargamu. Jadi cepat atau lambat, aku akan membunuh semua keluarganya untukmu. Setiap kata yang diucapkan oleh Ji Hao dipenuhi dengan niat kuat untuk membunuh, tetapi Men Men, Shao Xi, Yumu dan Taixi semuanya mengangguk, karena mereka setuju. Di era berdarah ini, jika seseorang membunuh semua keluarganya, seseorang harus mengambil nyawa semua keluarganya juga, jika seseorang memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Ini adalah era yang kejam dan kacau. Kata-kata Ji Hao kasar dan kejam, namun dia menunjukkan prinsip tertinggi bertahan hidup di dunia ini. Ketika lolongan terakhir datang dari hutan memudar, sekelompok prajurit klan Jia berjalan keluar dari hutan satu demi satu dengan tubuh mereka berlumuran darah. Mereka dengan sopan berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat kepada Ji Hao. Ji Hao mengangguk. Dia bersiap untuk memerintahkan prajurit klan Jia ini untuk kembali ke kota, tetapi tiba-tiba, getaran kekuatan aneh datang dari kejauhan. Ji Hao telah menyerap kekuatan jiwa asli dari sejumlah besar iblis langit, yang memungkinkan kekuatan rohnya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Karena ini, dia sekarang memiliki kekuatan misterius dan besar. Dengan kekuatan itu, dia dengan jelas mengenali sifat getaran kekuatan ini, dan lokasi pemiliknya, meskipun itu berasal dari kejauhan. Mendengus dingin, Ji Hao menggeram dengan suara kasar, semua ikuti aku. Yumu, kamu tinggal di sini bersama Feng Xing. Berkedip di udara, Ji Hao naik ke langit bersama dengan aliran cahaya keemasan dan mencapai ketinggian ratusan meter dalam sekejap mata. Kemudian, dia berbalik ke udara, menuju ke tempat getaran kekuatan itu berasal. Ratusan prajurit klan Jia tingkat ilahi penyihir berteriak bersama sambil terbang dengan penuh semangat. Mereka mengikuti di belakang Ji Hao sambil menggosok tangan mereka. Baru saja, pembantaian itu merangsang sifat brutal mereka, tetapi mereka belum cukup membunuh, dan ingin membunuh lebih banyak. Feng Xing menarik napas dalam-dalam. Sepasang sayap berwarna cian yang mengembun dari embusan angin kencang tiba-tiba menyebar saat dia meluncur ke langit. Dia mengikuti dari dekat di belakang Ji Hao, meninggalkan puluhan potongan bayangan di udara. Dari langit, tawa Feng Xing bisa terdengar. Ji Hao, kamu membunuh Yi Shen untukku. Mulai sekarang, kamu adalah saudara darahku. Kami hidup dan mati sebagai saudara. Yumu menepuk perutnya yang gemuk, menghela nafas pahit dan mengeluh dengan suara rendah, kalian semua cepat, kalian semua sangat cepat. Lihat semua lemakku ini. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Yumu membawa panci besarnya di bahunya, lalu melompat seperti bakso yang memantul, mengejar di belakang Ji Hao. Dengan setiap pantulan, dia bisa menempuh jarak puluhan mil. Men Men, Shao Xi, Taixi dan Ye Mo Sanye semuanya melepaskan kekuatan mereka sendiri dan mengejar. Dari kota Gunung Yao, aliran cahaya berapi-api meraung ke langit. Itu adalah Jixia dan orang-orang klan Gagak Emas yang kuat dari kota. Setengah dari gunung tanpa nama itu diratakan. Setengah dari ratusan prajurit elit keluarga Gonggong itu terbunuh oleh serangan telapak tangan yang diluncurkan oleh Priest Kors dari belakang, sementara sisanya terluka parah. Dua naga banjir hitam besar memiliki tubuh mereka melingkar, melindungi Gonggong Wuyu dengan tubuh mereka yang luar biasa. Gonggong Wuyu sepertinya koma. Kedua naga banjir mengangkat kepala, mengeluarkan asap hitam dan gas beracun sambil meraung ke arah mayat pendeta dengan suara yang dalam. Sisi kedua naga banjir hitam itu retak, tanduk mereka hancur, sementara separuh besar tubuh mereka hampir hancur. Namun, mereka masih tetap berada di sisi Gonggong Wuyu, tanpa rasa takut menghadapi tekanan besar yang diberikan oleh mayat pendeta, dan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Priest Kors memandang kedua naga banjir itu sambil tersenyum dan berkata, bagus, 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 kalian berdua cukup berani dan kuat. Saya dapat menggunakan sepasang binatang roh untuk menjaga tempat saya. Anda ditakdirkan untuk bertemu dengan saya. Datanglah dan ikuti bimbingan saya. Kamu akan bahagia selamanya. Tertawa keras, mayat pendeta mengulurkan tangannya. Setiap tangan mencengkeram leher naga darah hitam dan mengangkatnya. Gonggong Wuyu berbohong di depan Zhu Rong Tianming. Zhu Rong Tianming mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak ke arah langit dengan bangga. Dia menunjuk ke arah Gonggong Wuyu dan berteriak,
Gonggong Wuyu, lihat kamu sekarang. Keluarga Gonggongmu telah melawan keluarga Zurong selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kamu adalah satu-satunya putra tua Gonggong lebih besar dari hari ini, aku akan membunuh satu-satunya keturunan keluarga Gonggongmu. Memutar tangan kirinya, parang merah bersinar dicengkeram di tangan Zurong Tianming. Parang itu menyemburkan kilauan api cian, biru dan ungu. Tertawa dingin, Zurong Tianming melompat tinggi, lalu memotong parang ke arah kepala Gonggong Wuyuo dengan seluruh kekuatannya. Puluhan prajurit keluarga Gonggong yang terluka parah berteriak bersama. Mereka meningkatkan kekuatan terakhir mereka untuk berjuang, mencoba menyelamatkan Gonggong Wuyu dari serangan ini. Bo Qiujia tertawa mengejek sambil dengan lembut menunjuk tangan kirinya. Sedikit keemasan, tetesan air bercahaya keluar dan menabrak dengan keras tubuh para prajurit keluarga Gonggeng ini. Mereka memecahkan baju besi mereka dan bahkan menghancurkan tubuh mereka. Bas! Parang yang memegang di tangan Zurong Tianming dengan keras meretas kepala Gonggong Wuyu. Kabut hitam membusung dari antara alis Gonggong Wuyu. Di dalam kabut, wajah pucat Gonggong muncul. Bola kabut hitam menahan parang ke atas. Sementara itu, Gonggong menatap Zurong Tianming dan menggeram, "Kecil, beraninya kamu menyakiti Wuyu, anakku." Zurong Tianming meraung dengan marah. Dia menunjuk ke arah Gonggong dan berteriak, "Gonggong, bahkan kamu tidak bisa menyelamatkan putramu kali ini. Jangan pernah memikirkannya." Memutar tangan kanannya, Zurong Tianming mengeluarkan jimat ilahi merah dan dengan keras menamparkan bola kabut hitam. Jimat ilahi meledak, dan di dalam lingkaran api guntur, sosok Zurong muncul. Tinju kanan Zurong meninju seperti bintang jatuh yang menyala-nyala, menghancurkan kabut hitam yang naik dari dahi Gonggong Wuyu. Setelah itu, nyala api guntur yang dilepaskan dari jimat ilahi memudar bersama dengan kabut hitam. Tertawa terbahak-bahak sekali lagi, Zurong Tianming meretas kepala Gonggong Wuyu dan memotongnya menjadi dua, dari kepala ke kaki. Zurong Tianming khawatir Gonggong Wuyu mungkin masih bertahan. Jadi, dia dengan gila-gilaan memegang parang berulang kali, sampai Gonggong Wuyu dicincang menjadi pasta daging. Dari ketinggian di udara, terdengar raungan gila dan marah. Setelah itu, awan gelap tebal berkumpul dari segala arah. Kembali ke surga, di dalam kolam asal ilahi. Ini adalah ruang merah darah. Udara dipenuhi dengan cahaya roh merah darah yang ajaib. Cahaya roh berkilauan, kadang-kadang terang dan terkadang redup, dan mengandung kekuatan hidup yang sangat kuat. Di bawah kolam ada cairan ilahi merah darah yang lengket namun jernih. Simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya berkedip di permukaan nyala api seperti cairan yang menyapu bagian atas ombak. Simbol mantra ini sangat kecil, sesuai dengan semua dao alam yang hebat. Selama seseorang cukup sabar, seseorang dapat menemukan semua hukum alam dunia Pangu di tempat ini. Simbol mantra ini diubah dari kekuatan dao alam yang hebat. Mereka seperti elf nakal, melayang dan terbang di dalam cairan merah darah. Kadang-kadang, beberapa simbol mantra akan saling bertabrakan dan memulai kepulan kilau listrik yang berisi kekuatan hidup yang berkembang pesat. Bola cahaya redup berukuran berbeda melayang dalam cairan maut. Di dalam bola cahaya, beberapa makhluk ajaib telah tumbuh. Makhluk-makhluk ajaib itu mungkin pohon, gunung, embusan angin, atau sambaran petir. Semua fenomena alam di dunia Pangu dapat ditemukan di sini. Pohon-pohon itu memiliki ukuran yang berbeda. Yang lebih tinggi-tingginya jutaan meter sedangkan yang kecil hanya setinggi 7 hingga 8 kaki. Pegunungan itu juga memiliki ukuran yang berbeda. Yang besar membentang miliaran mil, tampak seperti pegunungan besar, sedangkan yang kecil hanya setinggi ratusan meter, bukit-bukit kecil. Angin, guntur, kilat, api, cahaya, di dalam kolam, semua elemen alam ini memiliki fitur yang berbeda. Setiap bola cahaya telah melepaskan kekuatan penciptaan yang besar. Kekuatan yang dilepaskan dari beberapa bola cahaya bahkan cukup kuat untuk mencekik manusia. Kadang-kadang, suara seperti detak jantung akan datang dari bola cahaya, dan setelah itu, badai energi yang menakutkan akan diangkat dari kolam. Gonggong melayang di ruang merah darah ini, menatap bola cahaya berukuran berbeda itu dengan tampilan yang rumit. Tempat ini disebut Divine Origin Pool. Itu adalah harta tertinggi rahasia dari surga kuno, dan juga cara utama bagi surga untuk tetap ada. Tempat ini bahkan lebih penting daripada formasi besar langit dan bumi dan surga itu sendiri.
Tempat ini ajaib dan kreatif. Kekuatan hidup yang dikumpulkan di tempat ini adalah yang terkuat di seluruh dunia, dan tidak ada satu area pun di dunia Pangu yang memiliki kekuatan hidup yang lebih padat dari tempat ini. Beberapa orang mengatakan bahwa tempat ini adalah patah hati Pangu. Itu ditemukan oleh generasi pertama Kaisar Ilahi, kemudian diubah menjadi kolam asal ilahi. Seperti namanya, tempat ini adalah tempat dewa ilahi berasal. Bola cahaya ini mengandung dewa-dewa ilahi, generasi baru dewa-dewa ilahi. Dewa-dewa ilahi baru ini berbeda dari ribuan dewa ilahi yang tersisa di surga, karena Kuae dan saudara-saudaranya dilahirkan secara biologis, dan garis keturunan mereka diturunkan dari nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kekuatan mereka bercampur dan tipis, oleh karena itu, mereka jauh lebih kuat daripada nenek moyang mereka. Tidak seperti Kuae dan saudara-saudaranya, dewa ilahi baru yang hamil di kolam ini dihasilkan dari hukum alam dunia Pangu, dan menyerap kekuatan alam yang paling murni. Memang, dewa ilahi baru ini tidak bisa sekuat dewa ilahi generasi pertama, tetapi tanpa diragukan lagi, mereka akan jauh lebih kuat daripada dewa ilahi generasi kedua, yang dilahirkan oleh dewa ilahi asli secara biologis. Di antara dewa-dewa api baru ini, seseorang dapat menemukan dewa api baru, dewa petir baru, dan tentu saja, seseorang juga dapat menemukan dewa air baru. Dengan tatapan yang rumit, Gonggong melirik bola cahaya hitam di bawah. Di dalam bola cahaya gelap, naga banjir sepanjang lebih dari 1 juta mil terlihat samar-samar. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari naga banjir besar ini sangat kuat dan mengerikan, jauh lebih kuat daripada yang dilepaskan oleh Gonggong sendiri. Begitu naga banjir ini dilahirkan, dia akan menjadi dewa ilahi kelas atas yang ganas. Dan dilihat dari getaran kekuatannya, dia adalah dewa ilahi dengan sifat air. Namun, akankah dewa air baru ini mendengarkan perintah Gonggong? Gonggong terkekeh, lalu wajahnya berubah menjadi sangat gelap dan kejam. Kalian semua milikku, gumam Gonggong, kamu semua akan menjadi milikku. Begitu aku mengendalikan surga, kamu semua akan menjadi pelayanku. Perintah-perintahku akan pergi ke segala arah, dan aku akan memerintah seluruh dunia, dan semua makhluk hidup di dunia Pangu akan menyembahku, akan mengabadikanku. Jiwa mereka milikmu, tetapi tubuh mereka milikku. Kabut samar berwarna merah darah menyebar dari belakang Gonggong, dari kabut, Disica berjalan keluar. Dia melihat sekeliling dengan santai, lalu mulai berbicara dengan nada tulus, tempat yang ajaib. Kami telah menempati dunia yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak ada satu dunia pun yang secara alami dapat menghasilkan jiwa ilahi baru setelah generasi pertama dewa jatuh. Apakah tempat ini jantung Pangu? Saya tidak berpikir begitu. Disica mengendus, melihat sekeliling sambil bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak berpikir ini hati Pangu, tapi apa ini? Merenung sejenak, Disica sembarangan mengangkat bahu dan melanjutkan, baiklah, ini tidak penting. Bagaimanapun, itu sekarang milik kita, bukan? Dewa airku yang terkasih, di masa depan, jiwa semua makhluk hidup di dunia ini akan mengikutimu, menyembahmu, dan tubuh mereka akan bekerja untukku, jadilah budakku yang setia. Gonggong memandang Disica dengan senyum dingin dan menjawab, semuanya belum diselesaikan, Disica. Jangan tertawa terlalu dini. Misalnya, Anda sekarang dapat memberitahu saya bagaimana menghadapi hal-hal ini, bukan? Gonggong menunjuk ke bawah ke bola cahaya itu dan berniat untuk terus berbicara, tetapi tiba-tiba, penampilannya berubah. Wuyu, siapa yang berani membunuh anakku? Sial, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Gonggong melolong dengan marah. Matanya muncul lebar saat dia menatap ke depan, membuatnya terlihat seperti orang gila. Dia berubah menjadi awan gelap yang menderu dengan guntur bergemuruh di dalamnya dan meraung keluar dari kolam asal ilahi, bergegas menuju pintu masuk surga seolah-olah dia sudah melupakan yang lainnya. Disica berhenti sejenak, lalu merajut alisnya. Merenung sejenak, dia bergerak sedikit lalu menghilang dalam kabut darah. Sialan, apa yang terjadi? Kami mengirim putranya untuk membawa kembali gadis kecil yang sulit diatur itu. Apakah ada masalah? Suara Disica berlama-lama di koam, namun sosoknya sudah menghilang, tanpa meninggalkan jejak.
Mengikuti kemarahan Gonggong, beberapa pembuluh darah air utama di Midland mulai melonjak secara bersamaan sementara awan gelap besar dan tebal dengan cepat berkumpul menuju tempat Gonggong Wuyu terbunuh. Sambaran penerayuan menyala, dan guntur bergemuruh di langit saat gelombang guntur bahkan membuat bumi bergetar. Gonggong membawa Xiang Liu, Wu Ziki, Snake Xiu dan beberapa menteri lainnya di bawah komandonya, bersama dengan ribuan prajurit. Dia dengan keras meraung turun dari pilar langit dan menginjak badai sambil berlari menuju wilayah Gunung Yao. Mereka mengabaikan aturan tersembunyi umat manusia bahwa wilayah Earl dan Markis tidak dapat diganggu-gugat. Mereka bergegas langsung ke wilayah Gunung Yao dan dengan marah bergegas ke area pusat, menabrak langsung Ji Hao, yang telah berubah menjadi seberkas cahaya emas, dan telah terbang. Ji Hao menghentikan Gonggong dan orang-orangnya dan berteriak dengan kasar, "Gonggong, Dewa Air, ini adalah wilayahku, Earl Yao Ji Hao. Kamu masuk tanpa undangan, untuk melakukan apa?" Gonggong meraung dengan marah. Matanya berubah menjadi merah darah, dan suaranya menjadi serak. Untuk melakukan apa? Membunuh. Gonggong memegang tangannya dan membiarkan guntur selebar ratusan mil turun dari langit. Petir besar itu dikompresi menjadi seukuran kepalan tangan dan seketika, dengan keras menghantam kepala Ji Hao. Untuk serangan ini, Gonggong telah mengaktifkan semua kekuatannya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda belas kasihan. Ji Hao kehilangan penglihatannya saat dia berdebar ke tanah dari ketinggian seperti bintang jatuh. Dari tempat Ji Hao mendarat, bumi beriak lingkaran demi lingkaran. Bebatuan bergetar, dan tanah terbelah. Pegunungan runtuh saat pepohonan yang menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam gempa bumi. Ji Hao tenggelam jauh ke dalam tanah dan mengebor tanah hingga sangat dalam. Menghadapi serangan berkekuatan penuh yang diluncurkan oleh Gonggong, cermin ilahi Pansi memblokir separuh besar efek untuk Ji Hao, sementara jubah tahan karat 9 matahari melepaskan 9 bola api yang mengamuk dan membakar petir yang dikirim oleh Gonggong sepenuhnya. Bahkan tidak ada sehelai rambut Ji Hao yang terbakar. Namun demikian, ini adalah serangan kekuatan penuh yang diluncurkan oleh Gonggong. Terlepas dari kenyataan bahwa cermin dan jubah berhasil melindungi tubuh Ji Hao, dia masih tidak bisa mengatasi kekuatan tumbukan yang menakutkan. Akibatnya, dia gagal menstabilkan tubuhnya di udara dan dihantam ke tanah. Puluhan ribu meter di bawah tanah, bebatuan dan pasir meleleh menjadi lava oleh panas besar yang dilepaskan dari jubah tahan karat 9 matahari. Ji Hao menggelengkan kepalanya dengan pusing yang parah. Berendam dalam lava, dia tetap linglung untuk beberapa saat, lalu akhirnya mengetahui apa yang baru saja terjadi. Sungguh serangan yang menakutkan. Jika dia tidak memiliki dua harta untuk melindunginya, serangan yang dilakukan oleh Gonggong ini pasti bisa menghancurkan tubuh dan jiwanya. Terengah-engah dalam-dalam dalam ketakutan yang tersisa, Ji Hao memikirkan perasaan yang baru saja dia miliki ketika petir menghantam kepalanya. Pada saat itu, dia secara naluriah merasakan keputusasaan dan ketakutan. Ji Hao tidak bisa membantu tetapi wajahnya terpelintir dan gigi terbuka ketika dia menggosok seluruh tubuhnya. Gonggong, sangat menakutkan. Hanya getaran kekuatan yang berasal dari petir yang dia lepaskan telah memberi Ji Hao ketakutan yang besar, yang membuat Ji Hao tidak ingin melihatnya lagi. Kemudian, perasaan aneh ini membuat Ji Hao sedikit marah, dan setelah itu, sedikit kemarahan ini dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang melahap langit. Gonggong. Saat dia menggeram, Ji Hao mencengkeram pedang penghancur iblis 9 matahari dengan tangan kanannya, tombak 9 matahari dengan tangan kirinya, sementara cermin ilahi Pansi samar-samar terlihat di atas kepalanya dan jembatan emas melepaskan cahaya keemasan redup, membungkus seluruh tubuhnya. Dia bergerak secepat sambaran petir, menabrak lapisan bebatuan tebal lalu berdesir ke langit. Di mana Ji Hao mendarat, dalam jarak ratusan mil, semua gunung diratakan, dan tanah telah penyok sedalam lebih dari 500 meter, seolah-olah dihantam oleh bintang jatuh yang sangat besar. Di tepi area penyok ini, bebatuan telah menumpuk menjadi dinding berbentuk lingkaran. Dengan wajah yang sangat gelap, Ji Hao mengaktifkan jembatan emas, melintas di langit dan muncul tepat di depan Gonggong sekali lagi. Dia mengarahkan ujung tombak dan menggeram dengan suara kasar, "Gonggong, apa yang kamu lakukan? Ini wilayahku. Saya Earl Yao. Kamu masuk ke wilayahku tanpa izin, apakah kamu mencoba memulai perang melawanku?" Gonggong melirik Ji Hao dengan sedikit terkejut.
Baru saja, dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan ilahinya dan meluncurkan serangan guntur ke Ji Hao. Tapi sebagai penyihir ilahi, Ji Hao selamat dari serangan itu, dan sebenarnya tidak terluka sama sekali. Wu Ziki, bunuh dia. Gonggong dengan hambar melambaikan tangannya, lalu menginjak awan gelap. Dia berdesir, melintasi Ji Hao, berlari menuju gunung tanpa nama yang tidak jauh. Begitu Ji Hao sedikit menggerakkan tubuhnya, Wu Ziki berjalan dengan tongkat besi berat yang dibawa di tangannya. Sambil menunjukkan giginya, dia diam-diam menghalangi jalan Ji Hao. Mata Wu Ziki berkilau dengan cahaya keemasan, dan giginya yang tajam memantulkan cahaya dingin yang terang. Berdiri di depan Ji Hao, Wu Ziki mulai berbicara dengan wajah gelap dan suara yang dalam, "Erliao Ji Hao, hari ini, sebaiknya kamu tidak melakukan gerakan sembrono. Hal-hal yang terjadi sebelumnya bisa besar, dan juga bisa kecil. Tetapi jika Anda melawan kami hari ini, kami tidak punya pilihan selain membuat Anda menumpahkan darah di tempat." Wajah Ji Hao menjadi lebih gelap saat dia bertanya dengan keras, "Untuk apa sebenarnya ini?" Tetapi pada saat berikutnya, Ji Hao dengan cepat melepaskan kekuatan rohnya, menyapu area sejauh 1.000.000 mil radius, seperti ribuan benang. Dia melihat Gonggong Wuyu, yang sudah dicincang menjadi pasta daging, dan juga melihat Zurong Tianming, yang berlumuran darah. Selain itu, dia melihat mayat pendeta, yang telah melompat ke langit, bergegas menuju Gonggong. Apakah Zurong Tianming? Bunuh Gonggong Wuyu. Ini, Zurong Tianming, dia. Ji Hao menatap Wu Ziki dengan kaget. Zurong Tianming harus mati. Zurong memiliki banyak keturunan, tetapi keluarga Gonggong kita tidak pernah sama. Gonggong Wuyu adalah satu-satunya putra dari tuanku saat ini, jadi, sebaiknya kamu menjauh dari ini. Memegang tongkat besi gelap dan berat yang memiliki pola rumit sungai dan gunung yang tak terhitung jumlahnya terlihat jelas di atasnya, aliran cahaya berair yang redup dan biru mengalir di pola sungai itu, membuat sungai-sungai itu terlihat seperti naga yang menggeliat. Wu Ziki dengan lembut membelai pola-pola itu di tongkat dengan jari-jarinya, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, "Sejujurnya, saya tidak pernah menyukai kepribadian tuan saya saat ini, saya juga tidak suka cara dia menangani sesuatu. Pangeran Wuyu, sampah itu, bahkan lebih menyebalkan. Namun, saat itu, ketika tuan tua menyelamatkan saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada keluarga Gonggong dari generasi ke generasi." Ji Hao mengerti Wu Ziki. Dia meletakkan tombak dan pedang dan membawa jembatan emas kembali ke ruang roh ini, hanya meninggalkan cermin mengambang di atas kepalanya, melepaskan cahaya ilahi untuk mengelilingi tubuhnya. Melihat Wu Ziki, Ji Hao berkata, "Baiklah, saya akui, meskipun Zurong Tianming adalah kakak laki-laki dari Men Men tidak menyukainya, dan saya juga tidak. Adapun para pengikutnya, mereka juga tidak pernah menyukai saya. Karena itu," Wu Ziki mengedipkan matanya ke arah Ji Hao dan berteriak, Ayo, mari kita lihat apa yang kamu dapatkan." Ji Hao perlahan mengangguk, berbalik dan melirik sekelompok teman dan prajuritnya, yang buru-buru bergegas. Kemudian dia berteriak, "Wu Ziki sangat kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Datang, cepat, ayo bantu aku menghadapi monyet tua ini." Sambil berteriak, Ji Hao melemparkan pukulan lembut ke arah kepala Wu Ziki. Wu Ziki menjatuhkan tongkat besi dan melancarkan tendangan lembut ke arah perut bagian bawah Ji Hao. Ji Hao dan Wu Ziki masing-masing melakukan serangkaian gerakan cepat namun lembut dan memulai pertarungan intens. Men, Shao Xi, Yu Mu, Feng Xing dan yang lainnya yang tiba kemudian semuanya bingung. Mereka saling melirik, lalu menatap Gonggong, yang sedang menghadap mayat pendeta saat ini. Kemudian, mereka semua mengangguk, mengambil senjata mereka dan bergabung dalam pertarungan melawan Wu Ziki. Segera, orang bisa melihat Wu Ziki melepaskan kekuatan besarnya, sehingga sepasang tinju dan kakinya bergerak secepat kincir. Angin, Ji Hao dan teman-temannya dan ratusan prajurit klan Jia bahkan tidak bisa mendekatinya. Tidak hanya itu, dari waktu ke waktu, banyak prajurit klan Jia akan dikirim terbang keluar dari kelompok dengan wajah bengkak dan mulut berdarah, satu demi satu. Mereka melolong begitu keras, dan tanpa ragu, mereka sangat kagum dengan kekuatan Wu Ziki. Pertarungan berlanjut untuk sementara waktu, saat Ji Hao dan Wu Ziki menguap secara bersamaan. Mereka saling melirik, lalu Ji Hao mengeluarkan kantong awan,
melepaskan aliran kabut air tebal yang menutupi langit. Dia membungkus seluruh kelompok orang di dalamnya. Beberapa hasoks diletakkan di tanah, dan beberapa piring buah-buahan segar disajikan. Saosi merebus teh untuk semua orang, sementara kelompok prajurit klan Jia secara acak menggelangkan senjata mereka. Mereka duduk di kabut berair, melihat Gong Gong bertarung melawan mayat pendeta dari kejauhan. Bersambung.